Sudah tahu kan? Kira-kira sudah ada gambaran tentang alat musik yang termasuk kordofon. Sekarang yang kedua, aerophone. Aerophone ini alat musik atau instrumen musik yang sumber bunyinya berasal dari udara, guys. Nah, instrumen aerophone ini kalau di barat atau biasanya dalam pertunjukan orkestra itu dikelompokkan jadi dua. Yang pertama tiup kayu atau woodwind, dan yang kedua tiup logam atau brasswind. Contoh tiup kayu atau woodwind, alat musiknya yang kalian tahu mungkin ada yang namanya flute, kemudian ada yang terkenal miliknya salah satu tokoh kartun Squidward yaitu klarinet, kemudian ada lagi basun, oboe, dan juga saksofon. Kemudian untuk tiup logam atau brasswind, contoh alat musiknya ada trompet, trombon, horn, dan tuba. Kalau di Indonesia itu juga ada instrumen brasswind yang digunakan untuk musik atau pertunjukan musik tradisional di Jakarta, guys. Masih ingat namanya tanjidor? Nah, itu juga memakai instrumen musik brasswind. Jadi ada trompetnya, trombon, kemudian ada piston juga, dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih jelasnya supaya ada gambaran, kembali Mas Gaul akan menjelaskan. Oke guys, selanjutnya yaitu instrumen musik aerophone. Aerophone itu sendiri sumber bunyinya adalah udara. Namanya saja air. Air dalam bahasa Inggris artinya udara. Dalam bahasa Jawa banyu, guys. Different. Oke. Instrumen aerophone dikelompokkan menjadi dua, guys. Kalau ini pas dua. Yang pertama aerophone woodwind, yang kedua aerophone brasswind. Woodwind atau tiup kayu dan brasswind atau tiup logam. Mari kita lihat satu persatu contohnya. Dalam aerophone yang digunakan di Eropa, kelompok yang pertama woodwind. Contohnya seperti pada gambar berikut ini, searah jarum jam. Yang pertama namanya flute, guys. Flute bentuknya panjang. Kemudian sebelahnya flute ada klarinet. Alat musiknya salah satu tokoh kartun yang terkenal dari serial SpongeBob, namanya Squidward. Biasanya dia memainkan klarinet, guys. Kemudian sebelahnya klarinet namanya oboe. Kemudian di bawahnya oboe ada basun. Kemudian yang paling terkenal dan paling kalian kenal adalah saksofon. Cara memainkannya kira-kira seperti ini, guys. Sudah ada di gambar. Flute tiupnya seperti itu, agak sedikit miring. Kemudian ada saksofon, itu sebelahnya flute. Itu saksofonis terkenal di seluruh dunia, namanya Kenny G. Itu saksofon alto, guys, yang di pojok. Kalau yang ditiup Kenny G itu saksofon sopran. Kemudian di sebelahnya Kenny G itu memainkan klarinet. Kemudian yang pojok tadi sudah Mas Gaul sebutkan, memainkan saksofon alto atau saksofon tenor, juga bentuknya seperti itu. Kemudian di sebelahnya memainkan oboe, dan yang terakhir yang dimainkan ada dua
orang berjejer itu memainkan basun. Contoh bunyinya di keyboard ini ada beberapa bunyi woodwind guys. Kita coba yang pertama adalah flute, bunyinya kira-kira seperti ini guys. Sweet guys. Oke, flute bunyinya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya klarinet, seperti ini guys, atau seperti ini kalau rendah. Biasanya kalau kalian nonton sinetron atau nonton FTV, kalau ada adegan-adegan konyol itu biasanya pakai sound efeknya klarinet guys, karena klarinet ini identik dengan musik komedi. Contohnya kayak gini guys, biasanya habis adegan konyol hahaha, atau misalnya seperti ini guys. Oke, itu namanya klarinet, bunyinya kira-kira seperti itu guys. Kemudian oboe ini bunyinya seperti ini guys, more sweet than flute. Oboe ini identik dengan musik-musik padang pasir guys. Ularnya keluar guys, hahaha. Oke, itu oboe. Kemudian kakaknya oboe yang lebih besar dari oboe namanya basun, sama identik dengan suara yang ada di musik-musik padang pasir. Basun karena bentuknya lebih besar dari oboe maka suaranya semakin rendah guys. Oke, kalau semakin kecil berarti semakin tinggi, kalau semakin besar semakin rendah, begitu guys, remember it. Oke, kemudian kita beralih ke saksofon. Saksofon apabila kalian melihat sekilas bentuknya seperti dari logam, tetapi yang dimaksud woodwind di sini adalah bukan bahannya atau bentuknya dari logam, tetapi peniupnya. Nah, peniup saksofon ini sendiri berasal dari kayu. Makanya saksofon termasuk dalam keluarga woodwind, bukan brass wind. Saksofon itu sendiri ada beberapa. Yang paling besar saksofon tenor, kemudian adiknya saksofon alto, dan yang paling kecil yang dimainkan Kenny G seringnya adalah saksofon sopran. Kemudian kalau yang alto sering dimainkan oleh musisi terkenal dunia juga, namanya Dave Koz. Kalau kalian belum kenal ya searching di Google ada. Kita mulai contoh suaranya. Di keyboard ini alto saksofon bunyinya seperti ini guys. Pedes guys, karena ini bunyi keyboard. Kalau bunyi saksofon aslinya lebih soft guys. Kemudian yang tenor itu nadanya semakin rendah karena lebih besar. That's it guys. Kemudian yang paling romantis adalah saksofon sopran. Salah satu lagunya Kenny G akan gue mainin.
That's it guys. Kita beralih ke brass wind. Contoh alat musiknya bisa kalian lihat di gambar. Yang pertama ada yang namanya trompet guys, itu yang di situ contoh gambarnya berwarna biru. Yang paling kecil trompet, kemudian lebih besar dari trompet di situ ada trombon. Kemudian yang tengah yang bentuknya melingkar-lingkar itu namanya horn. Di situ contohnya French horn. Kemudian yang paling besar itu ada tuba. Kalau yang dimainin di tanjidor juga ada juga piston. Kebetulan gambarnya di sini tidak dicantumkan, bisa kalian search sendiri di Google, banyak guys. Jangan malas belajar, cari sumber. Ini perbandingan atau cara memainkannya. Yang pertama searah dengan jarum jam, itu ada trombon. Kemudian yang pemainnya gundul itu trompet, kemudian di bawahnya trompet ada horn, kemudian yang paling besar tuba. Ini contoh bunyinya di keyboard ini guys. Trompet itu seperti ini. Biasanya trompet ini identik dengan musik-musik kerajaan. Hahaha, apalagi kalau dulu pernah lihat sinetron dari Tionghoa, itu biasanya seperti ini. Yang mulia tiba. Itu trompet. Kemudian ada lagi trombon, karena lebih besar dari trompet maka nadanya semakin, that's right, rendah. Trompet. Yang mulia tiba. Trombon. Anak yang mulia tidak tiba. Oke, that's right. Itu kemudian ada lagi yang namanya horn. Horn ini lebih soft lagi, tetapi biasanya horn ini dipakai agar suasana musik yang dihasilkan megah. Contohnya seperti ini guys. Fales guys. Gue ulang yang benar. Kira-kira seperti itu guys. Kemudian ada lagi tuba. Tuba itu karena yang paling besar maka suaranya, that's right, paling rendah. Kira-kira seperti itu guys. Itulah alat musik kordofon. Sorry guys, aerophone. Kemudian ada lagi alat musik aerophone yang lainnya yang tidak termasuk di brass wind ataupun woodwind. Bisa kalian lihat di gambar. Yang paling kalian kenal ada pianika, ada recorder, ada harmonika, kemudian ada alat musik tradisional di Eropa namanya bagpipe, atau kalau di Jawa ya ada yang namanya suling atau seruling, itu juga termasuk sumber bunyinya dari udara. Misalnya harmonika seperti ini guys, yang sudah kalian ketahui, ini pernah dimainkan oleh rekan kerjanya Mas Nu, namanya Cecep. Itu seperti ini suaranya. Harmonika.
Kemudian ada lagi yang lain namanya akordeon. Akordeon itu bentuknya bisa kalian cari di internet. Ini yang memainkannya dipegang menggunakan tangan, kemudian ditarik untuk mengambil udara, kemudian ditekan lagi supaya keluar suaranya. Suaranya kira-kira seperti ini, akordeon. Kira-kira seperti itu guys. Kemudian pianika dan recorder kalian sudah tahu sendiri. That's it, itulah aerophone guys. Kembali ke Mas Nu.